Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi di mata kuliah radio streaming dan podcast ya. Kali ini kita sesi review ya. Jadi sesi 7, teman-teman. Kita bakal nge-review apa aja yang udah kita pelajari ya selama perkuliahan ya. Di sesi pertama kita belajar mengenai latar belakang mengenai siaran radio ya. Bagaimana radio atau penyiaran itu disiarkan dari pertama kali di PTT, Pegawai Telepon dan Telegraf pada tahun 23 ya, ini di Jakarta. Terus juga kita belajar mengenai radio beserta perkembangannya, bagaimana di tahun per tahun, dan juga fakta-fakta mengenai radio dan perkembangannya, bagaimana produksi radio berkembang pada tahun 1920 ya, dan lain hal sebagainya. Nah, dengan demikian, siaran radio pada akhirnya memerlukan tenaga ahli dari berbagai bidang seperti jurnalistik, teknik rekaman, produksi audio, apapun itu ya, karena yang berkaitan dengan radio gitu. Nah, terus kita juga berbicara mengenai perbedaan yang mendasar antara radio dan podcast. Kalau teman-teman tahu apa ya, itu sebenarnya harus sudah ada tahu ya, bagaimana radio disiarkan secara langsung, timelinenya juga berbarengan dengan kehidupan nyata ya, dengan waktu yang sekarang. Tapi kalau podcast tidak, dia lebih streaming, bisa didengarkan kapan saja ya, dan mungkin apa namanya, bisa lebih apa ya, bisa isunya yang tidak terlalu aktual dan tidak seperti siaran radio gitu ya. Kalau radio kan benar-benar yang terjadi hari itu gitu, jadi langsung beritakan hari itu juga. Tapi kalau podcast tidak ya. Formatnya juga bisa lebih berbeda karena kenapa? Karena podcast mengalami proses editing yang memakan cukup waktu lebih lama dari radio gitu ya. Bagaimana ada sound effect misalnya. Ya pendistribusian juga beda. Bagaimana radio dan podcast itu eh, pada awalnya menggunakan frekuensi FM. Kalau radio, kalau podcast kan sudah menggunakan data internet ya, bisa diakses di mana saja, kapan saja. Tapi kalau radio tidak bisa ya per wilayah. Oke, keterlibatan pendengar juga sama. Kalau radio mungkin bisa langsung berinteraksi, tapi kalau podcast kan satu arah ya. Waktu ketersediaan juga. Kita juga berbicara mengenai perencanaan dan penulisan naskah radio ya. Bagaimana awal yang harus disiapkan ya, mengingat untuk meningkatkan kualitas siaran atau podcast. Proses ini pasti memerlukan waktu, usaha, ketekunan, dan lain hal sebagainya. Pertama, itu identifikasi tujuan siaran ya. Menetapkan tujuan atau maksud dari sebuah program siaran. Tujuan siaran biasanya berkaitan dengan yang ingin kita sampaikan ke pendengar gitu ya. Terus sama juga sih seperti radio ya, podcast itu melakukan riset dan pengumpulan informasi agar kita mengerti mengenai informasi tentang topik yang akan dibahas ya. Terus juga tentukan format siaran mau seperti apa formatnya, bisa seperti talk show ya, karena kan sekarang podcast bergeser ke arah eh, talk show gitu ya, atau wawancara atau mungkin dramatisasi. Makanya setiap podcast sekarang bisa dilihat di media sosial itu berbeda-beda warnanya ya. Ada yang didramatisasi, ada yang seperti talk show dan lain-lain. Lalu betul ya, kita harus membuat kerangka naskah menjadi guideline kita, menjadi panduan kita selama podcast berlangsung, membuat naskah lalu lakukan revisi jika ada yang harus dipastikan gitu ya, sesuai dengan yang tujuan siaran oleh pendengar gitu ya. Siapkan materi pendukung ya, dan juga latihan dan persiapan itu sudah pasti membuat simulasi bagaimana jalannya podcast ya, biasanya dilakukan simulasi, mohon maaf. Nah, teknik rekaman siaran radio podcast juga kita berbicara tentang bagaimana menghasilkan kualitas suara yang bagus ya. Eh, Tentu perangkat audio yang tepat ya, daftar pertanyaan atau topik diskusi. Nah, pemilihan narator juga mungkin sangat sangat sentral dalam hal ini karena
Hmm, jika mempunyai pengalaman di bidang tersebut akan berjalan berbanding lurus ya, dengan baik. Nah, biasanya ruangan ya, yang akustik ya, dalam artian tidak ada noise lalu lintas misalnya, anak kecil misalnya dan lain-lain. Atur gain mikrofon, jangan terlalu keras dan terlalu rendah. Gunakan headphone. Gunakan headphone juga menjadi salah satu alternatif bagaimana kita bisa memonitor suara kita. Ya, persiapan peralatan, pemilihan ruangan, dan pengaturan mikrofon. Pengenalan peralatan produksi suara juga ya, teman-teman kita sudah belajar. Nah, ini hukum dan siaran juga kita belajar mengenai isi siaran, iklan, kepemilikan media, penerima hak cipta. Jadi, dalam podcast tidak bisa kita seenaknya menggunakan musik atau produk digital lainnya untuk menjadi properti atau menjadi pelengkap dari produk digital kita karena kita akan terkena copyright ya atau klaim hak cipta karena produk yang kita gunakan itu punya orang lain misalnya gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan background lagu dari band-band terkenal misalnya atau dari penyanyi dijadikan sebuah pembuka misalnya itu nggak boleh gitu ya karena akan menyebabkan hak cipta yang mana pada akhirnya nanti terkena siaran hak cipta gitu ya. Nah, terus juga kita belajar mengenai etika dalam siaran, bagaimana kejujuran dan akurasi dijunjung tinggi ya. Karena jika tidak itu dianggap sebagai berita siaran yang hoax gitu ya, podcast yang hoax. Karena keragaman dan toleransi ya. Jadi berbicara tentang konten, tentang hak cipta, tentang iklan, tentang privacy, dan juga tentang keamanan data. Hati-hati dalam hal ini juga, jadi bisa menjadi landasan kalian untuk membuat podcast gitu ya. Nah, terus hubungan musik dengan produksi siaran radio dan podcast sebenarnya cukup erat. Bagaimana musik background mungkin ya bisa bisa membuat suasana menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih padat karena tidak terdengar kosong gitu ya. Nah, bagaimana nih misalnya musik berpengaruh ya. Dulu McDonald ini terkenal sama jinglenya ya, yang artinya untuk menarik perhatian bahwa jingle tersebut sudah pasti McDonald gitu ya. Oke. Nah, terus apa sih tujuannya ada jingle atau musik gitu ya? Pertama ada identitas merek, menandai segmen, meningkatkan suasana, menjaga ketertarikan dan juga meningkatkan emosi. Dengan demikian saat mereka mendengar suara atau jingle dari kita, kita sudah tahu siapa yang akan berbicara, channel apa dan lain hal sebagainya yang berkaitan dengan musik tersebut. Oke, jadi pilih musik yang diingat gitu ya, gunakan musik latar dengan bijaksana dalam artian tidak mengambil hak cipta orang lain ya. Gunakan musik latar yang variatif, gunakan musik yang bebas royalti, gunakan musik dengan kualitas yang baik. Kalau misalnya jelek tidak usah pakai musik sekalian. Oke, mungkin itu aja review dari sesi 1 sampai sesi 6. Terus juga untuk UTS ya, teman-teman akan ditanya mengenai nama dari media sosial kalian di YouTube gitu ya. Apa tagline-nya, mengapa tagline-nya tersebut, apa filosofinya ya. Terus juga tema apa yang akan diangkat, mengapa orang harus mendengarkan mendengarkan hal tersebut ya, karena eh, apa tujuan atau nilai yang akan diadopsi masyarakat luas setelah mendengar podcast kalian. Jadi jangan dulu dipublish, jangan dulu disebarkan, tapi dinilai dulu sama saya ya. Udah gitu baru setelah UTS berlangsung sudah selesai, baru nanti disebarkan sebanyak-banyaknya dengan raihan yang paling banyak dari 1.000 view atau 1.000 play di Spotify atau 1.000 view di YouTube itu sudah mendapat nilai A. Oke, mungkin itu aja dari saya. Selamat mengerjakan UTS-nya. Semoga lancar-lancar dan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Jangan lupa untuk membuat mengaktifkan anyone with link status publishnya biar bisa diperiksa sama dosen. Terima kasih itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan.